Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Video kali ini saya akan ngebagikan salah satu trik untuk menjawab soal TPS kuantitatif UTBK. Trik ini khusus untuk soal yang berhubungan dengan persamaan garis seperti soal-soal ini. Nah, dengan menggunakan cara standar kita akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi dengan trik ini kita bisa menghemat beberapa, ya mungkin beberapa detik lah, tapi lumayan. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, ini soal pertama yang akan kita bahas. Suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1/3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, sebelum saya kasih triknya, kita coba dulu kerjakan dengan cara yang standar. Cara standar itu terdiri dari dua langkah ya. Langkah pertama, teman-teman harus nyari dulu persamaan garisnya. Persamaan garis yang melalui titik yang diketahui dan gradien yang diketahui. Oke, kemudian setelah dapat persamaan garisnya, teman-teman uji coba dari 4 pernyataan ini ke dalam titik yang udah kita dapatkan tadi. Oke, sekarang kita cari dulu persamaan garisnya. Nah, dengan cara ini teman-teman harus tahu rumus cara mencari persamaan garis lurus ketika melalui suatu titik, katakanlah titiknya itu X1, Y1 dan bergradien M. Gradiennya M. Oke. Nah, persamaan garisnya, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. X1 Y1 itu adalah titik yang dilalui garis tersebut dan M-nya adalah gradien. Jadi pada soal ini titik yang dilalui garis tersebut berapa? 3,1. Jadi 3-nya ini sebagai X1, 1-nya ini sebagai Y1. Dan bergradien 1/3. Nah, ini M-nya ya. M sama dengan 1/3. Kita masukkan ke rumus. Y dikurangi Y1 berapa? Y1-nya 1. Sama dengan M-nya 1/3 kali X dikurangi X1-nya di sini 3. Oke. Nah, trik lagi, ketika mendapatkan gradien pecahan, teman-teman jangan dikalikan ke sini, jangan dimasukkan ke dalam kurung. Jangan 1/3 kali X, 1/3 kali min 3 ya, nanti dapatnya malah pecahan. Mungkin akan memperpanjang proses ya. Jadi gimana? Kita kali dengan suatu bilangan yang menyebabkan bentuk pecahan ini menjadi bilangan bulat. 1/3 kali berapa? Saya kali 3 aja ya. Saya kali 3. Jadi kedua ruas itu kita kali 3. Y-1 kali 3. Y kali 3. Y-1 kali 3 ya. Y kali 3 itu 3Y. Min 1 kali 3 min 3. Lalu yang sebelah sini gradiennya ya. Gradiennya aja yang kalian kalikan. 1/3 kali 3 itu kan 1. Nah, 1 kali X min 3 tetap X min 3. Oke. Nah, kita pindah ruaskan. Jadi 3Y X pindah ke kiri min X sama dengan negatif 3. Negatif 3 ini pindah ke kanan jadi negatif 3 tambah 3. Atau kita dapat 3Y min X sama dengan 0. Atau ini sama aja dengan 3Y sama dengan negatif X ke kanan positif X. Nah, ini persamaan garisnya. Kita uji coba ya, kita uji coba semua atau enggak semua sih. Kita uji coba titik-titik yang ada pada pernyataan ini ke garis tersebut. Pernyataan pertama, negatif 3,0. Ini artinya X-nya negatif 3, Y-nya 0. Kita masukkan 3 kali 0 ya, kan 3Y min X. Saya tulis dulu deh. Persamaan garisnya itu 3Y sama dengan X. Y-nya ganti dengan 0. 3 kali 0 sama dengan X-nya negatif 3. 3 kali 0, 0 sama dengan negatif 3. Ini salah. Jadi pernyataan 1 tidak memenuhi. Kemudian trik untuk menjawab soal dengan 4 pernyataan kayak gini. Teman-teman uji pernyataan 1 dulu ya. Ketika pernyataan 1 tidak memenuhi, ketika pernyataan 1 salah, maka opsi jawaban A, B, dan E itu kalian eliminasi. Itu pasti bukan jawabannya. Kemudian kalian lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua koordinatnya adalah 0,0. Kita substitusi ke persamaan garis yang tadi. 3Y sama dengan
X. Oke, masukkan 3 kali Y-nya berapa? Y-nya 0. Sama dengan X-nya di sini 0 juga. 3 kali 0, 0 sama dengan 0. Oh, ternyata ini benar. Artinya pernyataan 2 memenuhi. Ya. Kalau pernyataan 2 memenuhi, maka yang D ini pasti salah. Jawaban ini pasti C. Jadi kalian gak usah ngecek lagi pernyataan ketiga dan keempat. Oke. Jadi triknya seperti itu ya. Trik untuk memilih kalau 4 pernyataan. Nah, ini kalau pakai cara standar kita mencari persamaan garis dulu. Sekarang bagaimana trik yang lebih cepat tanpa kita mencari persamaan garis dulu? Oke, sekarang bagaimana cara mengerjakan soal kayak gini tanpa kita mencari persamaan garisnya terlebih dahulu? Jadi dengan cara kedua ini, dengan trik ini, teman-teman gak usah menghafalkan rumus persamaan garis. Oke. Nah, kita menggunakan konsep gradien. Gradien itu derajat kemiringan suatu garis. Ada banyak rumus untuk mencari gradien, bisa dengan turunan dan sebagainya. Nah, salah satu rumus gradien, kalau diketahui 2 buah titik, itu adalah selisih ordinat dibagi dengan selisih absis, atau delta Y, selisih Y dibagi dengan selisih X, atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ya. Nah, kita akan menggunakan ini. Langsung aja kita bahas ya. Di sini gradiennya berapa? Gradiennya tuh 1/3. Jadi teman-teman, cari selisih Y dibagi dengan selisih X, nyari yang hasilnya itu tepat 1/3. Kita lihat opsi pertama. Opsi pertama, koordinatnya itu negatif 3,0. Lihat titik pada soal yang diketahui. Di sini X-nya itu 3, Y-nya itu 1. Pada opsi jawaban yang pertama, pernyataan pertama, X-nya itu negatif 3, Y-nya 0. Ingat Y dulu, 1 kurangi dulu dengan 0. 1 dikurangi 0 kita bagi dengan ini berapa? 3 dikurangi di sini negatif 3. 1 dikurangi 0, 1 per 3 dikurangi negatif 3, 6. Ini 1/6. Kita akan nyari yang gradiennya 1/3. Oh, ternyata ini salah. Jadi kalau pernyataan 1 salah, ingat kita eliminasi opsi jawaban A, B, dan E. Oke, sekarang kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua koordinatnya adalah 0,0. Ingat Y dikurangi Y, 1 dikurangi dulu dengan 0 ya. 1 dikurangi 0 per X dikurangi X. Di sini X-nya itu 3. 3 dikurangi X pada pernyataan kedua itu 0. Jadi 1 dikurangi 0, 1. 3 dikurangi 0, 3. Ini 1/3 benar, sama dengan yang gradien yang diberikan. Jadi pernyataan kedua benar. Ketika pernyataan kedua benar, maka opsi D ini pasti salah, maka jawaban hanya C saja. Nah, cara ini lebih cepat dibandingkan kita mencari persamaan garis terlebih dahulu. Oke, kita coba soal kedua. Kita langsung gunakan trik ya. Di sini titik yang diketahui pada soal adalah setengah, negatif 2. Gradien yang kita cari itu harus 2. Kita coba pernyataan pertama dulu, 0,0 ya. Jadi gradiennya di sini Y dikurangi Y, negatif 2 dikurangi 0 per X dikurangi X. Di sini setengah dikurangi 0. Negatif 2 dikurangi 0 itu negatif 2 per setengah. Kalau dibagi setengah itu sama aja dengan dikali 2 ya. Maka di sini negatif 2 dibagi setengah itu adalah negatif 4. Sementara yang kita cari gradiennya adalah 2. Jadi pernyataan 1 ini salah. Pernyataan 1 salah, maka opsi A, B, dan E ini bukan jawaban yang kita cari. Sekarang kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, koordinat yang diberikan adalah 1,1. 1,1 ya. Titik yang kita peroleh dari soal itu setengah, negatif 2. Maka gradien yang kita peroleh dari titik ini adalah Y. Di sini Y-nya itu negatif 2 dikurangi Y pada pernyataan dikurangi 1 per X pada soal setengah dikurangi X pada pernyataan dikurangi 1. Sama dengan negatif 2 dikurangi 1 itu negatif 3 per setengah dikurangi 1 negatif setengah.
Negatif dibagi negatif itu positif. 3 dibagi setengah sama dengan 6. Dibagi setengah sama aja dengan kali 2 ya. Jadi pernyataan 2 juga ini salah. Pernyataan 2 salah, maka jawaban gak ada pilihan lain selain D. Jadi gak usah diuji coba lagi yang lain, jawaban udah pasti D. Kecuali soalnya yang salah. Oke, kita udah dapat. Nah, kita coba buktikan ya. Kita udah dapat jawabannya D. Kalau D hanya pernyataan 4, pernyataan 3 ini gak usah kita cek. Kita coba buktikan di pernyataan 4. Pernyataan keempat, koordinatnya adalah 3,3. Di sini Y yang diketahui negatif 2 dikurangi Y pada pernyataan dikurangi 3 per X pada soal setengah dikurangi X pada pernyataan dikurangi 3. Negatif 2 dikurangi 3 negatif 5. Setengah dikurangi 3 itu negatif 2 setengah atau negatif 5 per 2 ya. Negatif dibagi negatif ini positif. 5 dibagi 5 per 2 itu sama aja dengan 5 kali 2 per 5. Coret 5-nya, oh ternyata yang kita peroleh adalah 2 sesuai dengan gradien. Jadi terbukti bahwa jawaban D adalah benar.